Hai guys, welcome to Dias Putri Desiktasari. Hai guys, terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung dan setia nontonin video aku. Makasih juga yang selalu memberikan komentar untuk membangun aku biar aku selalu memperbaiki dan improve segala macam video aku. Nah, kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semua gimana sih cara nulis surat lamaran kerja yang baik dan benar menurut kaidah penulisan surat lamaran kerja. Karena banyak gitu ya yang nulis surat lamaran kerja tuh asal comot, padahal poin surat lamaran kerja itu merupakan poin penting nomor 1 buat teman-teman yang daftar kerja melalui email ataupun ngirim surat lamaran gitu. Oke, ini ya nanti kita demo bikin surat, bukan demo, bukan 2 hours later. Nah, jadi poin penting yang aku mau sampein ke teman-teman itu terkait penulisan surat lamaran kerja itu jangan asal comot dari contoh. Oke, kita emang searching di Google kan banyak banget ya, surat lamaran kerja perusahaan A misalnya, surat lamaran kerja akuntan di akuntan publik B misalkan. Tapi usahain jangan comot langsung gitu. Oke, kita comot, udah ngasih sambil contoh. Nah, kita harus baca, tetap baca dari awal sampai akhir. Nanti aku bakal kasih contoh dan pendetailan setiap poin-poin dari surat lamaran itu biar kita tuh nggak miss gitu. Nah, nomor 2 itu surat lamaran itu nggak sama ya, jadi setiap job yang kita lamar itu tuh beda-beda surat lamarannya. Kayak aku nyimpan beberapa folder gitu di laptop, nanti aku kasih contoh juga di share screen-nya. Di situ aku nyimpen setiap perusahaan, aku save. Misalkan aku beberapa perusahaan aku daftar beberapa posisi ya, misalkan manajer kontrol, quality control, terus teknik engineer kayak gitu. Nah, surat lamaran setiap posisi itu tuh berbeda karena di situ nanti aku jelasin juga. Teman-teman nulis surat lamaran itu font dan kaidah penulisan sesuai EYD-nya itu harus diperhatikan. Nah, sebelum kalian nyiapin surat lamaran kerja, kalian juga wajib nyiapin fisik, terutama tinggi badan. Karena sekarang tinggi badan tuh merupakan salah satu syarat penting dalam mencari pekerjaan, guys. Tapi tenang, karena di sini ada produk yang baru aku review, udah Hanes review sebelum aku melamar pekerjaan, yaitu kapsul herbal Bonei. Dimana Bonei ini tuh bisa ngebantu kita untuk meninggikan badan yang berbahan utama tuh sarang burung walet putih, daun kecipir, daun semanggi air, dan daun kelor. Oh iya, Bonei itu aman ya dikonsumsi pria maupun wanita dan di segala umur. Jangan sampai lupa, ini tuh udah BPOM dan 100% herbal juga halal ya guys. Nah, untuk manfaatnya tuh banyak banget. Yang pertama tuh bisa merangsang pertumbuhan tulang dengan cepat. Yang kedua, memberikan kalsium atau nutrisi komplit pada tulang, lalu mencegah tulang keropos, mengatur kontraksi dan relaksasi otot, menyempurnakan tumbuh kembang anak-anak dan remaja, juga menjaga kesehatan serta stamina tubuh agar tetap fit. Nah, lengkap banget kan manfaatnya. Jadi ini tuh cocok banget dikonsumsi buat temen-temen yang lagi berusaha untuk meninggikan badan ataupun buat anak-anak juga remaja agar memaksimalkan tumbuh kembang dari anak-anak dan remaja itu sendiri, guys. Nah, untuk bentuknya kayak gini ya guys, kapsul dilapisi oleh warna hijau. Nah, ini aku bawa. Oh iya, cara mengkonsumsinya itu 3 kali sehari, dan sekali minum itu kalian konsumsi langsung 2 kapsul ya guys. Tenang aja, ini aman dan herbal 100%.
So nggak perlu khawatir lagi buat yang susah tinggi, langsung konsumsi Bone yuk buat nambahin tinggi badan kalian. Cus yuk langsung check out. Hai guys, oke, di sini sekarang aku mau tampilin contoh surat lamaran kerja yang aku pernah buat. Di beberapa contoh ini kita aplikasikan di surat lamaran yang aku punya. Nah, di sini ada dua jenis yang aku buat. Yang pertama ini yang bahasa Indonesia dan yang ini yang bahasa Inggris. Jadi kenapa aku di sini membuat dua surat lamaran kerja yang beda? Balik lagi tergantung sama job vacancy atau lamaran kerja yang terpampang di iklan ataupun di website dimanapun. Di situ kalian bisa nyesuaiin. Misalkan websitenya Sier, PT Sier ini dia itu mengiklankan lowongan pekerjaan itu dengan bahasa Indonesia, jadi ya better kita pakai bahasa Indonesia juga biar nggak menyusahkan kita ke depannya kayak gitu. Jujur aku juga pengennya sih apa-apa pakai bahasa Indonesia gitu ya biar gampang. Kita lihat yang bahasa Indonesia aja ya. Poin pertama tuh udah jelas. Ini itu tempat dan tanggal pembuatan surat, subjek atau hal tentang apa ini lamaran pekerjaan. Terus kepada jangan lupa manajer HRD ataupun personalia, itu tergantung, nggak apa-apa sama aja. PT Sier, perusahaannya, alamatnya di mana ditulis, oke. Dengan hormat atau bisa kalian salam pembuka lainnya misalkan salam sejahtera atau apapun, tapi biasanya yang lebih umum itu emang dengan hormat ya. Nah, lalu di sini poin pertama paragraf pertama itu sesuai dengan iklan. Jadi kalian cantumkan asal dari lowongan pekerjaan itu di mana gitu. Kalau misalkan di Sier ini aku buka di websitenya Sier, sama kayak di Jaya Property aku juga dapat info Jaya Property. Kalau misalkan ada lowongan yang memang dari Jobstreet atau Kaliber gitu disuruh buat surat lamaran, kalian sesuaiin gini. Jadi sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan PT Sier pada job portal Jobstreet, tanggal berapa itu uploadnya si lowongannya. Dengan ini saya mengajukan diri untuk bergabung di PT Sier pada posisi apa. Jadi lowongannya dari mana, bertujuan untuk mengajukan diri bergabung di PT ini untuk posisi apa, adapun data diri sebagai berikut. Skor TOEFL ini aku tambahin karena ini kan dia bahasa Indonesia ya, jadi aku tambahin skor TOEFL. Lalu alamat itu sebenarnya nggak terlalu penting, tapi kalian bisa tulis domisili. Jadi kalau misalkan emang mau dicantumkan, ditulis aja domisili, alamat kos kalian, misalkan aku di Semarang kayak gitu. Telepon dan email. Emailnya usahain sesuai dengan saran aku di yang video kalian bisa klik di atas, itu email yang profesional. Kebetulan aku punya email dari kampus ini, jadi aku cantumin email ini gambarin gitu diri kalian itu seperti apa gitu, kapabilitas kalian terhadap posisi yang kalian lamar itu bagaimana. Nah, misalkan di sini ya, saya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, lancar berbahasa Inggris secara lisan dan tertulis. Ini bisa kalian ganti, misalkan saya merupakan fresh graduate lulusan Universitas Diponegoro, yaitu jurusan A, misal kayak gitu, nggak apa-apa, jadi menyesuaikan. Predikat, kenapa aku milih saya kondisi sehat jasmani rohani, karena di sini posisinya pelaksana manajemen risiko gitu. Jadi pelaksana itu kan lebih cenderung melakukan action ya daripada analisa kayak gitu. Jadi makanya aku ditulis di sini saya kondisinya sehat jasmani dan rohani, lancar berbahasa Inggris. Lalu predikat lulusan di disiplin ilmu yang saya pelajari sangat memuaskan, atau kita bisa bilang cum laude gitu. Serta memiliki kemampuan perencanaan dan analisis di bidang properti yang baik. Nah, jadi di sini kalian gambarin dulu secara singkat kalian itu lulusan apa, terus memiliki kemampuan yang menonjol di bagian apa. Nah, di sini aku lanjutin, saya memiliki kemampuan dalam analisis risiko proyek sebagai bentuk rekomendasi terhadap pelaksanaan proyek. Jadi aku kemampuan analisanya bagus dalam bentuk untuk merekomendasikan pelaksanaan proyek sesuai dengan ini kan. Jadi aku memiliki istilahnya kemampuan manajemen risiko terhadap proyek itu yang baik. Nah, selain itu saya memiliki tingkat analisis yang kuat. Poin ini bisa kalian hapus kalau misalkan dirasa kalian udah terlalu banyak menggambarkan kemampuan analisa gitu. Jadi misalkan kalian bisa
menggambarkan hal lain kayak di sini. Saya memiliki kemampuan perencanaan dan permodalan keuangan baik NPV, IRR dan ROI. Ini tuh jadi permodalan keuangan untuk pelaksanaan proyek gitu ya. Dan saya sudah terbiasa mengoperasikan aplikasi MS Office. Nah, ini jadi kelebihan aku yang istilahnya bisa aku jual buat posisi pelaksana manajemen risiko ini kayak gitu. Nah, saya juga terbiasa mengoperasikan aplikasi lain dalam perencanaan yang menunjang perkuliahan saya, juga internet maupun surat menyurat dalam bahasa Inggris. Misalkan kalian punya pengalaman banyak nih. Kalau aku dulu kan kuliah itu pas lagi ngelamar ini merasa pengalamanku belum banyak, tapi ternyata setelah research pengalaman organisasi juga bisa dimasukin gitu, yang sesuai dengan kemampuan yang bisa ditonjolkan di posisi pelaksana manajemen risiko ya. Kayak misalkan saya pernah memimpin ataupun saya pernah menjadi ketua studi banding atau studi lanjut dalam penelitian terkait A. Itu bisa ditonjolin di sini gitu. Jadi pengalaman kalian secara organisasi maupun perlombaan yang sesuai dengan ini. Tapi kalau nggak ada yang sesuai, baiknya itu nanti aja ada di CV gitu. Nah, poin selanjutnya nih, udah masuk ke poin selanjutnya. Kalian kayak ngasih tahu saat ini itu kalian jadi apa. Maksudnya posisi terakhir kalian, misalkan kalau aku udah bekerja nih jadi asisten riset. Sorry ini typo ya, harusnya research, ada di Ponorogo University. Nah, ini harusnya dimiringin. Cuman karena aku nggak ada wordnya, jadi aku bold buat teman-teman. Ini harusnya miring, ini juga harusnya miring. Karena ini kan bahasa Inggris ya, jadi harusnya miring. Saya senang untuk belajar dan dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok. Masuk ke poin yang lampiran atau syarat lamaran yang mereka butuhkan nih si PT Share ini. Misalkan kan di lowongan pekerjaannya tuh mereka kayak lampirkan pas foto terbaru, daftar riwayat hidup, ID maupun surat keterangan lulus atau ijazah misalkan. Nah, di sini saya melampirkan daftar riwayat hidup. Di sini aku pakai CV aku. CV kreatif ya. Kalau ngirim lamaran gini aku pakai CV kreatif. Nomor 2, surat keterangan lulus, kebetulan belum dapat ijazah waktu itu. Dan yang ketiga, pas foto terbaru. Nah, paragraf terakhir ini nih yang menentukan kayak gitu. Jadi, penutupnya itu penekanan harapan kalian terhadap perusahaan ini itu apa gitu. Besar harapan saya, Bapak atau Ibu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan wawancara, sehingga saya dapat menjelaskan dengan terperinci tentang potensi yang saya miliki. Nah, kayak gitu. Jadi, di sini aku kayak menekankan, please Bapak Ibu tolonglah kasih saya kesempatan buat ngejelasin secara langsung potensi yang saya milikin biar kalian tuh nggak nyesel nerima aku kayak gitu. Udah deh closing. Demikian surat lamaran yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Hormat saya, biasa kayak gitu. Jadi udah jelas lah ya, maksudnya strukturnya tuh seperti itu. Aku mau menekankan kalian untuk penulisan PT Share, alamat, terus EYD. Kayak ini aku sebenarnya salah nih, EYD, terus pokoknya yang kaidah-kaidah penulisan surat tuh kalian pelajari lagi. Nah, untuk lampiran aku menyarankan kalian nge-merge semua lampiran jadi satu kayak gitu. Jadi langsung di satu filing gitu. Oke guys, itu tadi contoh dan apa ya istilahnya masukan dari aku setiap kali teman-teman nulis surat lamaran kerja buat ngelamar di perusahaan yang teman-teman inginkan kayak gitu. Jadi karena udah nonton video aku harap teman-teman nggak ngasal lagi ya nulis surat lamaran kerja, dan semoga teman-teman yang belum diterima kerja bisa cepet keterima di perusahaan yang teman-teman inginkan. Dan buat teman-teman yang udah keterima kerja, selamat. Jadi kalau yang suka video aku jangan lupa di like, kalau nggak suka nggak apa-apa di dislike gitu. Dan makasih udah nonton, bye bye.